Karena kami dari tadi juga penjelasan, tapi tidak dikasih. Itu hanya pakai. Anda lakukan. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kalau Anda pecinta Rizik, nampaknya ada kabar buruk tentangnya. Saya duga dia saat ini depresi. Dan rasa frustrasinya ia tumpahkan dengan mengamuk-ngamuk di pengadilan Jakarta Timur. Ia bahkan berdiri dari kursi untuk menuding-nuding jaksa. Barangkali memang tak banyak di antara Anda yang mengikuti berita tentang pengadilannya yang terus berlangsung. Rizik perlahan tidak lagi menjadi nama yang diburu awak media. Namun menurut saya, apa yang terjadi di ruang pengadilan sungguh penting untuk diketahui. Rizik sedang mengalami terjun bebas dari seseorang yang dielu-elukan dianggap sebagai imam besar umat Islam, kini menjadi pesakitan yang tak berdaya. Apalagi FPI yang selama ini menjadi pengawal utamanya sudah semakin menciut dan tersudut. Bukan cuma dibubarkan, namun aliran dananya pun sudah disumbat. Rencana aksi teror di pengadilannya pun keburu dibongkar polisi. Rizik mungkin sadar, dia tinggal menghitung hari. Karena itulah dia meracau. Semula saya mengira dia akan menjadikan pengadilan sebagai panggung pertunjukan. Saya menyangka dia akan berakting sebagai martir yang dizalimi, sebagai seorang ulama yang berjuang dengan penuh kewibawaan dan keberanian di hadapan pengadilan yang zalim. Tapi yang terjadi jauh dari bayangan itu. Yang terlihat adalah gaya seorang drunken master, pendekar mabuk yang memperagakan jurus tak karuan. Sekedar sebagai catatan, Rizik diadili karena 3 kasus. Dia dianggap bertanggung jawab atas kerumunan di Petamburan, berbohong dalam kasus tes usap palsu di Rumah Sakit Umi Bogor, dan kasus kerumunan di Pondok Pesantren FPI Megamendung. Rizik sudah berulah sejak persidangan pertama di pertengahan Maret. Dia memutuskan walk out saat jaksa membacakan dakwaan. Dia beralasan tidak mau mengikuti persidangan yang digelar secara virtual. Rizik kembali menolak hadir di persidangan online lanjutan ketika jaksa menjemputnya di lorong menuju ruang sidang di rutan Bareskrim. Saat itu dia sudah mulai marah-marah. Dengan kasar dia membentak petugas penyiaran yang merekam momen-momen tersebut yang tersiar via live streaming. Ketika akhirnya dia berhasil dipaksa dihadapkan ke layar yang memperlihatkan majelis hakim, Rizik langsung tancap gas meluapkan amarahnya. Saya dipaksa, didorong, dihinakan. Ini hak asasi saya sebagai manusia, seru Rizik. Hakim kemudian mengabulkan permintaan Rizik dan tim kuasa hukumnya perihal sidang secara offline di Pengadilan Jakarta Timur. Tapi saat sidang offline pun perangai Rizik tidak berubah. Pada sidang tes usap palsu dia marah-marah pada Wali Kota Bogor Bima Arya. Rizik marah sebab Bima menyebutnya berbohong dalam berita acara pemeriksaan BAP. Menurut Bima, Rizik tidak mengaku terkena COVID saat dirawat di Rumah Sakit Umi. Rizik membantah, bahkan dengan sombong dia bilang, "Kalau memang ada hasil tes yang menyatakan saya positif COVID dan saya bilang saya sehat, saya salah. Saya harus dituntut, harus dipenjara, saya rela," ujarnya. Dengan pongah Rizik menyatakan, "Saya minta dicatat bahwa Wali Kota Bima Arya, Wali Kota Bogor sekaligus sebagai Kepala Satgas COVID-19 di pengadilan yang mulia ini telah melakukan kebohongan di atas kebohongan," katanya. Lucunya, pada persidangan selanjutnya, Rizik mengaku ia memang bohong dan sengaja merahasiakan bahwa dia positif COVID-19. Dia mengaku membuat surat resmi melarang rumah sakit mengumumkan hasil tes swabnya dengan alasan agar tidak dipolitisir. Sebenarnya kalau pihak luar datang baik-baik, nanya baik-baik, saya berikan, ujarnya membela diri. Pengakuannya ini ia keluarkan setelah pengadilan menghadirkan dokter yang merawat Rizik dan menyatakan Rizik memang positif COVID-19 dan karena itu dirawat di Rumah Sakit Umi.
Rizik juga berulang kali membentak dan menghina jaksa. Pada akhir Maret saat membaca nota pembelaan, Rizik menyebut para jaksa dungu, pandir, dan menyebarkan hoaks dan fitnah. Dia marah ketika jaksa memintanya tidak menggiring opini para saksi. Dalam kasus Bima Arya, jaksa misalnya menginterupsi dan meminta hakim agar tidak membiarkan Rizik mencecar dan menuduh Bima Arya pembohong. Karena dipotong oleh jaksa, Rizik lantas mengamuk. "Cukup jaksa penuntut umum, cukup. Ini hak saya bicara, cukup. Saya berhak membela diri karena saya akan dipenjara," ucap Rizik dengan nada tinggi sambil menunjuk-nunjuk jaksa. Rizik kembali meluapkan amarah dalam persidangan berikutnya ketika pengadilan menghadirkan Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridollah, terkait kasus kerumunan Megamendung. Dalam kesaksiannya, Agus menjelaskan bahwa dalam acara peletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren FPI di Megamendung sama sekali tidak diterapkan protokol kesehatan dan jumlah hadirin pun melebihi batas yang ditentukan. Kemudian Agus menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab adalah pemilik pondok pesantren yang adalah Rizik Syihab. Rizik tidak terima dan kemudian dia meminta Agus menjelaskan apakah ada kasus serupa yang diajukan ke pengadilan. Ketika itulah jaksa menginterupsi dan menyatakan pertanyaan tersebut menggiring saksi. Rizik pun marah bukan alang kepalang. Rizik berdiri dari kursinya dan menunjuk jaksa. "Anda memidanakan Maulid Nabi, itu hanya khawatir. Anda khawatir, Anda ketakutan," kata Rizik kepada jaksa. Beberapa tim penasihat hukum Rizik pun tampak ikut berdiri dan menunjuk-nunjuk jaksa. Jadi seperti saya bilang, Rizik nampaknya sudah kehilangan kendali. Dan ini menunjukkan bahwa ia sebenarnya depresi dan frustrasi. Kemarahannya pada pengadilan, pada jaksa, pada saksi adalah cerminan keputusasaannya. Rizik sedang terjun bebas. Padahal proses pengadilan masih berlanjut. Dan sangat mungkin Rizik akan diadili bukan hanya untuk 3 kasus ini. Jadi cerita masih jauh dari selesai. Kita ikuti saja secara seksama. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.